Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpancing juga. Saya hanya tertarik ke PSN. Saya nggak bicara yang proyek politiknya, enggak, cuma bisnis. PSN ini dalam agama menamakan ihya ilmawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita nggak membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kecuali kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Kita dosa. Dan kita begitu. Ya, kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kalau kita bersyukur malah. Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Jika ada lahan kosong, sedangkan masyarakat sekitarnya butuh pembinaan ekonomi atau peningkatan taraf hidup, maka pemerintah wajibnya adalah mengembangkan lahan itu supaya produktif. Tapi jangan ada yang dirugikan. Dan penggarapan lahan milik negara itu harus pasti maslahat bagi masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala nasallallahu wal jabah ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan rajim. Hari ini kita akan membaca kembali surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthun lakum fatu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran selalu menyampaikan pesan-pesan yang memberikan manfaat bagi manusia, baik manfaat duniawiyah maupun manfaat ukhrawiyah, akhirat. Kemudian cara Al-Quran menyampaikan pesan itu macam-macam cara. Ada dengan cara mengangkat kisah, baik terlebih dahulu maupun disusulkan kemudian. Ada dengan kalimat perintah, ada kalimat-kalimat bersifat renungan, dan lain sebagainya. Salah satu metode penyampaian pesan Al-Quran terhadap kita adalah metode tamsil, perumpamaan atau tasbih, penyerupaan. Ini merupakan
salah satu cara untuk merawat kesantunan, menyampaikan pesannya masuk, tapi tidak ada orang yang tergoncang jiwanya. Misalnya ketika berbicara tentang hubungan badan laki-laki dengan perempuan, Al-Quran menggunakan bahasa lamastumun nisa, kamu menyentuh. Itu bahasanya sangat indah. Sebab kalau digunakan bahasa yang langsung mungkin jadi nggak enak. Saya beranggapan ini pula yang mempengaruhi jiwa bangsa Indonesia di dalam berkomunikasi. Ada benda-benda tertentu yang ada namanya, tetapi ketika dibicarakan kepada orang tertentu, kita tidak berani nyebutnya apa aslinya. Kepada anak kita di rumah, kalau ada kucing berak, ya kan? Berak tuh bahasa kitanya apa? Buang air. Ya. Nah, yang jatuh, yang keluar dari dubur kucing namanya apa? Ada namanya kan? Kita bilang sama orang yang rewang di rumah kita atau kepada anak kita, nah, buang tuh tai kucingnya. Tapi kalau kepada Pak Camat, mohon maaf, jangan ke situ. Tadi di situ ada. Berani nyebut tai ya? Jiwa kita dipengaruhi oleh pola Al-Quran. Ini namanya apa? Hidung. Ini namanya apa? Coba panjenengan sebut alat yang Allah pergunakan untuk kita membuang air kecil, namanya apa? Berani? Pantas ya? Motong kulit anak-anak namanya sunat. Kita ngomong Pak Kiai, anak saya baru dipotong. Ayo sebut. Berani nggak? Ustaz Taufik berani nggak bilang sama Haji Marzuki, Ji, saya besok mau memotong. Berani nggak? Tapi benar nggak itu? Kalau nyebut motong itu benar nggak? Benar. Tapi berani nggak? Kata Haji Marzuki, Opi presek amat sama saya. Masih di depan gua ngomong begitu. Nah, lihat Quran. Dipindahkan dulu, dibuat perumpamaan dulu, dan perumpamaan yang dibuat Al-Quran itu adalah perumpamaan yang sempurna. Begitu indahnya. Dia bisa ngacak kemana-mana. Saya sebenarnya sudah lama ingin membuat tafsir qiyasi. Sejak saya selesai menghafal Al-Quran tuh ingin membuat tafsir qiyasi
Karena sebenarnya apa yang dibahas Quran itu alam ini alam analog semua. Bukan analog TV ya, awas. Tetapi walau alam mudah-mudahan kalau saya tidak cukup ya anak-anak saya, anak cucu saya yang merapikan. Ya. Nisa'ukum. Ini saya ulangi juga ini. Nisa ini aneh. Kalau satu orang mar'atun, dua orang mar'atani, tiga orang lebih nisa'un menyimpang begitu sih. Beda laki-laki kan? Rajulun, rajulani, rijalun. Masih ada. Jim lamnya masih ada. Sekali. Laki-laki nih. Rajulun. Satu orang. Rajulani masih ada. Masih ada. Jim lam masih ada. Rijalun masih ada. Jim lam. Satu laki-laki, dua laki-laki, tiga atau lebih, banyak. Masih ada. Tapi perempuan itu aneh. Memang makhluk aneh perempuan itu. Punten dokter ya. Mar'atun. Mar'atun itu mirip-mirip dengan mir'atun. Kalau mar'atun itu perempuan, kalau mir'atun itu cermin, kaca. Memang perempuan suka ngaca mulu. Mir'atun. Kalau dibaca mir'atun, cermin, kaca. Memang perempuan kan suka ngaca. Ya ngaca muka atau ngaca pluk juga sama. Ngaca perempuan, ngaca pluk, ngaca cang. Mar'atun, dua perempuan, mar'atani. Mestinya kan mar'oid ya gitu. Ya kan? Tapi tidak, nisa'un. Apa hubungannya? Mem nggak ada, ro nggak ada, tangga ada. Satu perempuan mar'atun, dua perempuan mar'atani, tiga perempuan atau lebih, nisa'un lah kalau nyambung pisan. Begitulah perempuan, kalau sendiri tertutup. Kalau berdua sudah terbuka. Kalau banyak ngaco banget rupanya. Artinya hilang karakter perorangannya, dia larut. Tetapi sebenarnya harus dipahami bahwa ini mengisyaratkan bahwa wanita itu bisa diolah sakarepmu. Wong baru dengan temannya saja sudah bisa berubah begitu. Apalagi oleh orang yang dicintainya. Ya, itu dulu ya. Kan isyarat. Nisa'ukum, istri-istri kamu itu harsun, adalah ladang, lakum bagi kamu semua. Di sini Allah sudah membuat tasbih untuk kita. Antum kaum laki-laki, nisa'un. Nisa'un itu adalah kebun, ladang. Antum adalah pemilik kebun. Wanita itu, kaum wanita kamu itu adalah ibarat kebun. Maka tasbih ini tidaklah sesuatu dibuat tasbih di dalam Al-Quran kecuali pasti analognya lebih sempurna dari analog manapun yang dibuat manusia. Luar biasa. Wanita seperti kebun, seperti ladang,
Silahkan saja kamu, berarti kamu apa? Kalau wanita ladangnya, lawannya ladang apa? Ya petaninya. Tasbih. Nah nanti dengan tidak menyebutkan wajah syabahnya, sisi kesamaannya, menunjukkan bahwa kita dipersilahkan mencari titik kesamaannya. Wanita itu bagaikan kebun dalam apanya? Sama apanya? Serupa kebun apanya? Gitu. Kan kita suka misalnya mengatakan burung itu mirip dengan, sama dengan atau serupa dengan ayam. Dalam apanya? Dalam sama-sama punya sayapnya. Itu. Nah sekarang istri itu kayak kebun. Ini dulu selesaikan dulu. Kebun itu apa sih? Kebun itu, ladang itu kawasan di bumi. Satu, di bumi dia. Bukan di langit. Yang kedua, kebun itu tempat, jangan buru-buru nanam, belum apa-apa udah nanam aja. Tempat kita berdiri, berpijak, duduk, itu dulu. Yang ketiga, kebun itu tempat apa? Nanti cocok tanam mulut. Sabar ngapa? Kita bisa mendirikan bangunan, maskan. Asli tanahnya itu. Kemudian yang keempat, hasu. Kebun, ladang itu adalah tempat. Nah itu baru pas itu, ini salah mulu. Dah itu dulu. Si pemilik kebun bisa memperlakukan apapun karepnya dia, bisa menyikapi, menggarap kebun itu untuk apa sakarep dia. Syaratnya apa? Kebun itu milik sendiri. Maka faktu harsakum. Nah itu, harsakum kebun kamu. Itu. Jadi pastikan dulu kepemilikannya. Jelas ya? Kalau sudah jelas kepemilikannya, mau kamu dirikan bangunan di atasnya yang disebut dengan maskan. Maskan itu dari sakana ya 10, tenang, membuat kamu tinggal di situ. Uskun anta, makanya litaskunu ilaiha, nanti itu. Mau tinggal, boleh. Mau dibuat taman juga boleh. Mau dibuat empang juga boleh. Mau dibuat ladang juga boleh. Mau dibuat sawah juga boleh. Mau dijual juga boleh. Wong kebun siapa? Kebun saya. Tapi memang rugi kalau orang tidak punya kebun. Emang mau tidur di musola? Emang buang airnya mau di WC umum mulu? Ini dia. Maka seorang laki-laki hendaknya berpikir
Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Dimana kalau kita bercocok tanam di sini, panennya di akhirat, maka hendaknya kita berpikir menjadi petani yang baik. Petani yang baik tidak cukup cuman punya pacul apa sekop, tidak cukup. Kalau modal pacul sama sekop mah ayam gak bisa. Ayam juga punya paculnya. Tidak cukup. Harus punya pengetahuan tentang tata cara menggarap tanah, harus tahu karakter tanah, dan jangan lupa harus punya planning dalam urusan tanah. Aku mah yang penting kawin aja, bodoh ntar ya. Yang penting mau demen aja dah. Orang mikir pisan. Yang penting gue dapat bini cakep buat jalan-jalan. Emang lu jalan-jalan mulu sama nenek-nenek? Sampai tua, kondangan mulu. Nah, pikiran salah itu. Ini analogi yang sangat luar biasa dari Quran. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini udah pada punya kebun semua kan? Apa ada yang kebunnya udah dirampas kembali? Maka laki-laki harus belajar memahami karakteristik tanah di bumi. Kudu belajar ilmu bumi. Karena bumi itu kan mutajawiratun, saling berdampingan. Ada yang tanahnya lempung, ada yang gembur, ada yang pasir, ada yang batu, ada yang rata, ada yang miring. Mau beli tanah yang mana, kita harus memastikan dulu mau bikin apa. Kalau mau bikin rumah, bikin bangunan, cari tanah rata. Kalau kita mau bikin keramik, ya sekedar pemanfaatan doang, tapi dia sendiri malah tersiksa, gitu maksudnya. Kan ada orang-orang begitu. Beli kebun, kebunnya dibakar mulu. Ada kan? Itu tega bener tuh suami. Cari tanah lempung. Jangan kita mau bikin rumah beli tanah miring atau pinggir kali, repot lah. Itu tanah seperti itu. Kamu mau jadi apa sih dalam hidup ini? Programmu apa sih? Saya ingin menjadi orang yang rajin ibadah, sadar sekali malas orang yang mau ibadah. Cari istri dari keluarga yang memang ibadah. Cari. Saya ingin rumah tangga yang tenang. Jangan ngambil bini dari rumah tangga yang berantakan, yang miring mulu. Longsor nanti rumah tanggamu. Lihat Quran. Nah, pertanyaan kita. Ketika kita cari istri dulu, pikiran itu ada nggak? Nggak ada. Ketemu perempuan juga di jalanan, pandangan pertama langsung jatuh cinta. Atau juga ada yang kawin karena terpaksa digerebek sama tetangga. Itu kan faktor apes. Ya tanah sengketa. Ada juga tanah wakaf. Lu main beli-beli aja. Udah punya laki, lu main ambil aja lo. Ya, ada yang begitu kan ya?
Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi ladang kamu itu kapan saja, dari mana saja. Nah, pengertiannya apa sih? Ini ayat kan turun berkenaan dengan statement orang Yahudi. Man ata imra'atahu fi kubliha min duburiha ja'al waladu ahwal. Siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maka nanti kalau lahir anaknya itu juling. Kata Yahudi, juling itu deleng. Apa namanya? Jeleng gitu ya. Itu kata Yahudi itu. Emang Yahudi itu tukang ngarang-ngarang mulu. Sudah bikin-bikin aturan sendiri. Dia bilang itu dari Allah. Kan biasa itu. Ini kerjaan Yahudi. Ada yang begitu tapi tidak semua. Kalau pengajian-pengajian itu isinya bohong. Itu kerjaan Yahudi. Allah bantah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kamu itu ladang buat kamu, silakan kamu datangi dari arah mana saja, yang penting memang di kebun kamu dan tempatnya yang harusnya dipacul. Tidak ada larangan. Mau dari depan, dari belakang silakan. Yahudi ini ngada-ada wae tuh. Ya. Nah, ini turun ayat ini sanggahan terhadap pernyataan Yahudi. Nah, tapi waqaddimu li anfusikum, namanya kebunmu, garap dia untuk kemaslahatan kamu. Jangan sampai kamu garap kebun, nanam pohon tapi yang membahayakan kamu. Nah ini, tanami dia pohon pisang, itu menguntungkan kamu. Tanami dia pohon singkong, menguntungkan kamu. Jangan tanami ganja. Kemudian kamu juga harus tahu kapan seharusnya dipacul. Tentu pada musim tanah basah. Jangan dipacul musim kering, gowang. Kan karakter kebun itu kan kalau disirami air itu kan nanti dia jadi basah, jadi gampang dipacul. Jangan lagi kering banget dompetnya, mau pacul kagak mau dia. Ini mah nyimpang ya gitu. Ya. Tapi semua yang kamu lakukan terhadap ladang milikmu adalah dapat diyakini itu memberikan kemaslahatan pada kamu. Satu. Yang kedua, wattaqullah. Dalam menggarap kebunmu itu hendaknya kamu tetap menjaga jangan sampai mendapatkan kemurkaan Allah. Ikuti ketentuan Allah. Mengapa? Wa'lamu annakum mulaquhu, sebab nanti kamu akan bertemu dia. Kamu aku kasih kebun kemarin kamu apakan? Aku yang ngasih kamu kebun. Ingat, kita akan bertemu Allah, akan ditanya. Bukan Allah tidak tahu. Ditanya itu apa? Menyelehkan kita di apa sih? Ya sekaligus dipermalukan di hadapan rumahnya.
Wabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira bagi orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang memperlakukan istrinya dengan baik sehingga menghasilkan buah-buahan yang segar dia bisa nikmati. Jelas ya? Gambarnya kan begitu indah ya? Bagaimana kalau ada orang yang punya kebun tapi tidak dirawat, tidak digarap? Di samping dia rugi, mungkin juga akan muncul madarat. Kebun tidak pernah dibabat banget, diantepin aja berpuluh tahun. Bukan saja orang luar yang akan iseng-iseng nanti menggunakan kebun itu karena dianggap tidak bertuhan. Bisa jadi ada hewan-hewan bersembunyi di situ yang satu saat menyerang kita. Begitu gambarnya. Dari sini maka muncul istilah fikih yang namanya ihya'ul mawad. Ya. Memproduktifkan lahan nganggur, lahan tidur. Ya kan, mawad itu kan mati. Mati itu kan sama dengan tidur. Sini muncul istilah fikih para ulama. Apa itu ihya'ul mawad? Menghidupkan lahan nganggur, lahan yang mati. Menurut para ulama, jika seseorang punya lahan, kemudian dia membiarkannya tidak bermanfaat, padahal dia bisa melakukannya dan pasti ada manfaatnya, maka dia berdosa. Saya ulangi. Jika seseorang punya lahan, dia punya kemampuan untuk memanfaatkannya, dan lahan itu potensial memberikan manfaat, tapi dia anggurkan, maka sang pemilik tanah itu, lahan itu berdosa. Begitu hebatnya Islam. Jangan dipahami sempit. Ya kan tanah saya cuma 100 meter. Udah bikin rumah 80 meter, tinggal 20 bangun lagi, siapa suruh bangun? Tapi difungsikan. Nah ini sudah fungsi untuk apa? Udara, ya udah bener. Bener. Nah nanti ada hadis mengatakan, man ahya ardun maitatan fahiya lahu. Siapa orang yang menggarap tanah yang menganggur selama ini, maka tanah itu menjadi miliknya. Nanti dalam undang-undang kita apa? Jika orang sudah 20 tahun tinggal di satu tempat, kemudian diproses, maka orang itu bisa membuat sertifikat sehingga menjadi miliknya. Dengan catatan tentu saja, tanah itu memang tidak ada pemiliknya. Gitu. Berapa lama di dalam ketentuan syariat Islam bahwa satu tanah itu boleh dianggurkan 3 tahun? Jika ada orang di situ punya tanah 3 tahun nggak digarap, lalu ada orang menggarap, bisa pindah hak memilikannya nanti. Begitu hebatnya Islam. Tapi jangan lo ngincer-ngincer. Ini perasaan kebun tetangga gue kagak digarap-garap nih. Gue garap aja dah. Langsung pengajian Ustadz nih kebun saya garap nih. Undang Pak RT dah. Pak RT ini udah 3 tahun lebih nih nggak digarap nih. Sekarang saya garap.
bantulah diproses suratnya biar jadi milik saya. Ustaznya Ustaz Loon juga, bener itu nih dalilnya nih. Ini ada suratnya, pajaknya kayak dibayar. Jangan ekstrim begitulah. Bagaimana kalau di sebuah negara, tapi ini apa syaratnya bahwa tanah itu boleh digarap tidak ada pemiliknya? Kedua, penggarapannya juga tidak menimbulkan madarat bagi yang lebih luas. Tidak ada yang dirugikan. Walaysa li'irqil zalimin haqqun, tetapi penyerobot tanah tidak punya hak. Komplit agama itu. Misalnya ada satu kawasan yang tanah itu adalah milik negara, nganggur sekian puluh tahun, lalu ada ulama memberitahu kepada pemerintah, ini lahan jangan nganggur, dan tahu itu. Padahal itu potensial untuk bisa membangun ekonomi umat. Membiarkan lahan kosong nganggur itu dosa apa tidak? Proyek strategis nasional harus dipahami seperti ini. Maka pemerintah harus terus memantau wilayah mana penduduk yang hidupnya dalam keadaan miskin atau di bawah rata-rata. Lihat, ada nggak di situ lahan yang masih bisa diproduktifkan, yang memungkinkan masyarakat sekitar bisa bekerja di sana, yang memungkinkan masyarakat di sana bisa mencari keuntungan di sana. Maka kewajiban pemerintah adalah menghidupkan lahan itu supaya produktif, sehingga ekonomi masyarakat bisa naik. Jelas? Ini adalah bicara tentang kebun, lahan. Maka ketika saya ditanya orang, bagaimana? Saya jawab begini, apa yang akan kau lakukan terhadap istrimu itu? Kau biarkan dia kecewa dan sakit orang tuanya, dan kau berdosa juga pada Tuhannya? Atau kamu akan hidup dengan dia berumah tangga, kemudian mendapatkan anak yang soleh-solehah, mendoakan kamu, membahagiakan kamu? Tapi kan dia hidupnya mahal, ya namanya resiko nanam-nanam, ya pasti bisa saja benih, perawatan, lain sebagainya. Jadi jika ada, ini kok nggak bunyi terus, kenapa tah? Halo, udah pegang aja deh. Jika ada lahan kosong, sedangkan masyarakat sekitarnya butuh pembinaan ekonomi atau peningkatan taraf hidup, maka pemerintah wajibnya adalah mengembangkan lahan itu supaya produktif. Misalnya di sana belum ada rumah sakit, bangun rumah sakit. Kalau perlu di sana belum ada masjid yang memadai, bangun masjid di situ. Misalnya di sana belum ada supermarket, supaya orang-orang jangan terlalu jauh, silakan. Dengan catatan pastikan kepemilikannya bahwa itu adalah lahan milik negara. Jelas ya? Jangan ada orang, satu manusia pun yang dirampas haknya. 10 orang pemilik tanah misalnya, lahan milik negara, di pojoknya ada punya satu orang rakyat, jangan dipaksa dia. Tetapi memang rakyat tidak akan sulit untuk patuh pada kebijakan negara kalau negara mampu berdiskusi dengan mereka.
pendekatannya aja persuasif, beri pengetahuan, beri pengertian gitu. Nah, jelas ya, kalau cara ini dilakukan sejahtera nggak rakyatnya? Sejahtera. Perempuan itu kebun, jelas ya. Begitu kok perlakukan istrimu seperti kebun tadi, banyak yang akan diuntungkan dengan sikapmu itu terhadap istrimu itu. Jadi perempuan itu kebun, tapi jangan ada yang dirugikan. Dan penggarapan lahan milik negara itu harus pasti maslahat bagi masyarakatnya. Gitu loh. Kalau tidak, nanti masyarakat akan diadu. Jelas? Kan bahasa Jawa ya. Nyala itu aja. Kita tentu berharap bahwa negara hadir itu dihadirkan, dibuat untuk mensejahterakan rakyatnya. Ada bagian-bagian dari negeri ini yang seharusnya kita garap hari ini bisa sejahtera banyak orang. Jelas ya? Maka kita tidak bicara tentang sekelompok penggarap, tidak. Kita bicara normatif bahwa lahan kosong itu pastikan kalau itu milik negara, kemudian pastikan untuk kemaslahatan masyarakat sekitarnya, lalu tidak ada yang dirugikan. Kalau salah satunya gagal maka tidak bisa. Caranya gimana? Diskusilah antara orang-orang yang ilmu agamanya cukup, bicara dengan masyarakat sekitar. Jangan lupa juga sejarah di bawah. Jangan membiarkan orang yang tidak tahu menahu ikut berbicara. Saya kira itu. Jelas ya? Bisa nggak masyarakat mengusulkan pemerintah bahwa di sini sebaiknya? Bisa. Kita usulkan pemerintah, mohon maaf di sini ada lahan, so warga ingin banget punya usaha bersama. Sok dihitung berapa orang se-RW. Konsep itu yang pernah saya lemparkan di Masjid Al-Muhajirin dulu. Lebih dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun lah. Ini ada lahan di samping Masjid Al-Muhajirin. Bapak-bapak yang sekarang masih jadi manajer perusahaan, kumpulkan uangnya. Cara dengan pemerintah setempat, bangun supermarket, kan itu ya usulan saya dulu. Bangun supermarket, siapa yang kerja sini? Anak-anak kita. Hasilnya kemana? Bagi bersama-sama untuk warga sewilayah RW ini. Itu konsep saya dulu. Tapi karena memang ya waktu itu semua masih pada berjaya ya, eman-eman. Sekarang sudah tidak lagi punya jabatan, sudah pada pensiun baru terasa. Gitu. Bayangkan kalau hari itu dilaksanakan langsung bikin supermarket 2 lantai, di bawahnya untuk parkir, sekaligus juga untuk halaman masjid kalau untuk Idul Fitri, untuk acara-acara kegiatan, akan berbeda wajah kita. Ya sekarang juga pada akhirnya kan cuma untuk parkir juga, yang parkir kan cuma berapa orang. Tapi pikiran itu sudah saya tuangkan, sudah 20 tahun yang lalu. Karena saya selalu mencari peluang-peluang bagaimana supaya manfaat dan maslahat itu ada di setiap tempat. Bahasa kasarnya, saya bisa bikin yang di sini datang menjadi orang kaya semua. Walaupun sekarang udah kaya kan, tapi mau dengan konsep saya. Dan saya nggak akan minta. Masya Allah. Ada satu komplek di Serang yang alhamdulillah sudah ada kompleks sendiri, ada usaha bersama.
Udah lama lah. Dulu saya diajak ke sana melihat sama Haji Mali ya. Alhamdulillah berhasil sejahtera. Kita mencoba membuat istilahnya negara kecil Islami di Benteng. Situ ada lahan usaha. Tapi saya bilang mulai dengan masjidnya, sholanya. Mana tempat imamnya ini? Mana tempat usahanya ini? Akhirnya orang luar juga usaha di situ. Tapi kadang-kadang kalau saya ingin menyampaikan konsep atau pemikiran itu takut kesalahan. Jadi ya sudahlah. Kita memang bisa kaya sendirian, tapi anehnya nggak bisa bikin kaya berjamaah. Padahal kalau satu orang sudah cukup punya 100 juta, ada 100 orang. Tapi memang kita harus invest di situ, taruh di situ, saling percaya. Yang percaya di dalam kita saja sendiri. Saya kira itu. Jadi mari kita manfaatkan anugerah kebun yang Allah berikan pada kita supaya bisa bermanfaat. Ya, benihnya kita tanam, tapi tolong dirawat, jangan cuma nanam doang. Begitu ditanam, rawat karena ada gangguannya, dan nanti setelah panen jadi anak maksud saya, itu juga diurus, bukan dijemur mulu berminggu-minggu. Ya, itulah budaya kita. Mulai dari 4 bulan doa bersama, 7 bulan doa bersama, nanti nginjek bumi pakai doa juga. Apa nyampe bocah juga didoakan juga dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka merawat buah hasil tanaman kita. Setelah itu baru buahnya kita persembahkan ke tengah masyarakat. Banyak yang menikmati anak kita. Itu anak yang berguna. Kita sering berdoa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Tapi memang dipersiapkan apa enggak? Berguna, tapi nggak boleh sekolah bocahnya. Gimana mau berguna? Anak mau sekolah, jangan sekolah lah. Presiden udah ada, yang ada juga masih lagi-lagi maunya, pengantrian sing panjang. Lo mah jangan perempuan mah jangan sekolah lah, ujung-ujungnya. Kok dapur, ada restoran sih. Proses mematangkan anak sama seperti proses mematangkan buah. Beda-beda caranya. Beda-beda caranya. Nah, orang tua harus punya ilmu cara mendidik anak. Tidak boleh sama. Kan dari kecil ketahuan karakter bocah ini begini nih. Dia mau kesinggungan mulu. Ini mau sedih mulu. Ini bocah maunya ketawa mulu. Ini kalau duduk nih agak mau diem ngobrol mulu. Nah itu karakternya kan beda. Kalau karakter beda maka membutuhkan juga cara pelayanan, perawatan yang berbeda. Gitu. Kalau orang tua nggak punya ilmu itu, jangan harap berguna bagi agama nusa dan bangsa. Gimana tiap hari bocah disiksa? Ya. Saya kira itu Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalamu alaikum ta'ala kulli sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.